Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi di channel Oni Project. Di video kali ini Oni Project akan membahas tentang manga Black Clover chapter 337. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Oke, langsung saja mari kita mulai. Pada manga Black Clover chapter 337 kali ini, pada scene awal kita ditunjukkan kondisi dari markas Black Bulls terkini. Seperti biasa, karena memang para anggotanya urak-urakan, jadi kondisi markasnya pun juga urak-urakan. Dalam hal ini, terlihat bahwa Luck dan Magna sedang melakukan pelatih tanding di markas Black Bulls. Terlihat mereka saling menyerang satu sama lain, bahkan markasnya pun juga menjadi korban karena berulang kali terkena serangan sihir dari mereka berdua. Mereka begitu sangat berisik, mereka saling bacot satu sama lain. Karena Magna dan Luck begitu sangat berisik, Gaucha begitu sangat terganggu dengan kebisingan mereka berdua. Di sini Gaucha terlihat seperti biasanya dia sedang bucin dengan adiknya yaitu Mary. Dia sedang mencoba berkonsentrasi untuk membaca surat dari Mary. Dia merasa tidak bisa berkonsentrasi untuk membacanya karena kebisingan dari Magna dan Luck. Tak tahulah itu surat beneran atau hanya kehaluan Gaucha saja. Biasanya sih dia sering menghalu tentang Mary sang adik. Haha. Berbeda dengan Gaucha, Charmy sang penyihir makanan, dia meminta mereka untuk tidak berisik dan mengajak mereka untuk segera memakan masakan Charmy. Kemudian tiba-tiba saja datanglah wakil kapten Black Bulls yaitu Nuts. Nuts meminta Luck dan Magna untuk segera tenang dan tidak berisik. Namun dalam hal ini Magna yang memang sangat urak-urakan langsung merespon dengan menyebut Nuts sebagai karakter kaku yang merupakan aib bagi kelompok Satria Sihir Black Bulls. Namun karena memang Nuts sudah tahu semua tentang sifat dari para anggota Black Bulls, jadi dia tidak marah dan dia tidak menanggapi bacotan Magna. Nuts selalu meminta para anggota Black Bulls untuk segera berkumpul dan meminta mereka untuk mendengarkan informasi penting yang akan disampaikan oleh Nuts kepada mereka. Nuts menjelaskan kepada para anggota Black Bulls tentang kematian Asta. Sesuai penjelasan Nuts, Asta telah terluka parah dan hampir mati. Lalu saat di ujung kematian, Asta telah dikirim ke suatu tempat yang random dan misterius dengan menggunakan sihir ruang oleh Sister Lily mode Paladin. Bahkan sihir bayangan milik Nuts juga tidak bisa menjangkau keberadaan Asta. Menurut Nuts, dengan kondisi Asta yang parah dan telah di ujung kematian, seharusnya sangat masuk akal apabila Nuts menganggap Asta telah mati. Setelah para anggota Black Bulls mendengar tentang info kematian Asta, raut wajah mereka langsung berubah drastis. Yang awalnya memiliki raut wajah bahagia langsung berubah dan menunjukkan raut wajah yang kaget dan sangat tidak percaya dengan info kematian Asta. Bahkan Magna juga menyatakan bahwa dirinya tidak akan bisa memaafkan Asta apabila Asta benar-benar mati sendirian. Menurut Nuts, mau bagaimanapun perasaan campur aduk dan perasaan kaget tidak percaya yang dimiliki oleh para anggota Black Bulls, namun fakta tetaplah fakta. Secara logika Asta memang seharusnya telah benar-benar mati. Tapi walaupun demikian, di sini Nuts terlihat juga masih belum percaya dengan kematian Asta. Alasannya karena menurut Nuts, mau bagaimanapun kenyataan dan logika kematian yang dialami Asta, selagi Nuts masih belum melihat mayat dari Asta, maka dirinya tidak semudah itu untuk percaya dengan kematian Asta. Namun apabila Nuts telah melihat mayat Asta tepat di depan matanya, maka Nuts baru akan benar-benar percaya dengan kematian tersebut. Untuk pertama kalinya bagi Magna setuju dengan pendapat yang diutarakan oleh wakil kapten Nuts. Selain itu, para anggota Black Bulls juga setuju dengan hal tersebut. Mereka dengan lantang menyatakan bahwa Asta tidak mungkin telah mati. Dengan demikian, semua anggota Black Bulls akhirnya sepakat bahwa Asta masih hidup. Nuts pun mengajak mereka untuk mencari si bodoh Asta. Mereka pun akhirnya pergi bersama untuk mencari keberadaan Asta. Kemudian, scene pun dialihkan ke Asta yang saat ini berada di tempat yang misterius. Asta bangun dari pingsannya. Dia langsung terheran-heran dan bertanya-tanya saat ini dirinya berada di mana.
Dia saat ini berada di ruangan kamar tidur misterius yang modelnya seperti kamar tidur di negara Jepang. Kemudian tiba-tiba saja datanglah sosok yang sangat mirip dengan Charmy Paisen. Dia membawakan mangkuk teh kepada Asta. Sangat mengejutkan, sosok tersebut langsung mengeluarkan air teh dari dalam mulutnya dan Asta diminta untuk segera meminum air teh tersebut. Kemudian tanpa disadari Asta, tepat di belakang Asta, tiba-tiba saja terdapat dua orang yang masih belum dikenal oleh Asta. Di antara mereka terdapat satu orang pria yang pakaiannya dan stylenya sangat mirip dengan Yami. Lalu satunya lagi mungkin asistennya teman-teman, seorang cewek yang menggunakan pakaian sejepangan gitu. Kemudian pria mirip Yami langsung menjelaskan kepada Asta bahwa yang mengantarkan teh bukanlah manusia. Dia merupakan boneka yang memiliki tugas untuk menyajikan teh kepada para tamu. Asta bingung, ternyata dia bukanlah Charmy Paisen. Kemudian tiba-tiba saja pria mirip Yami itu langsung menanyakan kondisi Asta dan secara mengejutkan dia menyebutkan nama Asta yang padahal seharusnya dia tidak tahu nama Asta karena memang dia dan Asta baru saja bertemu. Asta pun bertanya-tanya, loh, ini orang siapa? Kok bisa-bisanya tahu nama saya? Selain itu, Asta juga kaget dan tidak percaya. Kok bisa-bisanya luka separah yang dialami Asta bisa sembuh? Biasanya hanya sihir penyembuhan milik Mimosa lah yang bisa menyembuhkan luka sangat parah di dada Asta. Asta bertanya kepada pria yang mirip Yami. Dia mengira bahwa pria yang mirip Yami lah yang telah menyembuhkannya. Tapi ternyata bukan pria yang mirip Yami yang menyembuhkan Asta, tapi teman cewek yang berada di sampingnya lah yang telah menyembuhkan luka Asta. Kata sang pria mirip Yami, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan penyembuhan. Lalu kemudian Asta pun menanyakan tentang keberadaan iblis Libe. Menurut pria mirip Yami, Libe saat ini berada di tempat yang aman dan Libe juga diberikan teh sisri sama seperti Asta. Sambil meminum secangkir teh, Asta bertanya-tanya, kok bisa orang ini mirip Yami? Tahu nama Asta, tahu juga tentang iblis. Miliknya juga tidak jahat. Asta menanyakan siapa sih sebenarnya sosok yang mirip Yami ini. Apakah sosok ini juga tahu Charmy Paisen? Pria mirip Yami pun menjawab bahwa dirinya belum pernah bertemu dengan sosok yang bernama Charmy Paisen. Namun secara mengejutkan ternyata dia mengakui bahwa dirinya sebenarnya merupakan teman masa kecil Yami. Setelah mengetahui fakta tersebut, Asta lagi-lagi kaget terkejut. Asta juga telah merasakan bahwa ki yang dimiliki oleh Yami dan orang tersebut juga sama. Memang benar, menurut pria mirip Yami, dia dan Yami memang memiliki ki yang mirip. Namun terakhir kali mereka bertemu pada saat mereka berumur 13 tahun, pada saat masih bocil. Dan di sini nih ada fakta yang lucu dan unik tentang Yami. Ternyata sejak masih bocil, Yami memang memiliki kebiasaan saat beol di WC selalu lama untuk keluar. Hal tersebut dibuktikan setelah dia menanyakan tentang kebiasaan Yami yang lama di WC. Ada-ada saja Yami. Yami merupakan orang yang memiliki sorot mata yang kejam seperti mengintimidasi. Yami juga sering bertindak kasar sekaligus ringan tangan. Yami memang telah memiliki kelakuan seperti itu sejak masih bocil. Terdapat fakta yang menarik juga. Kelemahan Yami adalah serangga. Yami sangat tidak menyukai serangga. Apabila Yami diberikan satu serangga saja, pasti wajah Yami akan langsung menjadi pucat ketakutan. Namun dalam hal ini, asisten cewek yang berada di sampingnya terkejut dan dia di dalam hatinya juga mengakui bahwa dirinya juga takut dengan serangga. Karena keasikan berbacot, Asta pun merasa bahwa dirinya telah lupa waktu. Asta pun mengucapkan terima kasih kepada pria mirip Yami. Asta beranggapan bahwa dirinya harus segera kembali ke Clover Kingdom. Tapi menurut pria mirip Yami, Asta tak perlu terburu-buru. Santai aja loh bro Asta. Kondisi Asta lagi tidak baik. Tapi menurut pria mirip Yami, dia paham dengan perasaan yang dimiliki oleh Asta saat ini. Asta memang sangat ngenes, sengenes-ngenesnya orang. Asta telah ditolak oleh orang yang dicintai, yaitu Sister Lily. Lalu Sister Lily dijadikan paladin oleh Lucius. Lalu puncaknya Asta hampir dibunuh oleh orang yang dicintai oleh Asta, yaitu Sister Lily.
Dan terlebih lagi, Asta saat ini sesuai gelar sangat tertinggal dengan Yuno yang merupakan rival abadi Asta. Semua itu menurut pria mirip Yami memanglah sangat sulit untuk diterima. Dan pria mirip Yami bisa tahu semua tentang Asta. Asta pun lagi-lagi terkejut. Wow! Ternyata mata kanan yang dimiliki oleh pria mirip Yami merupakan mata bukan sembarang mata. Mata kanannya tertutup, sudah seperti Sharingan Kakashi. Dalam hal ini, mata kanan pria mirip Yami bisa digunakan untuk menerawang segala kejadian yang telah berlalu yang dialami oleh orang lain di depannya. Selain itu, mata tersebut juga bisa digunakan untuk memprediksi masa depan. Menurut matanya, apabila Asta balik ke Clover Kingdom dan menemui Lucius, maka Asta akan kalah telak. Menurutnya, Asta juga tidak akan bisa kembali ke Clover Kingdom dengan kekuatannya sendiri. Kenapa, Min? Ya karena negeri yang saat ini Asta tempati merupakan negeri matahari atau bisa juga disebut dengan negeri Haino. Selamat datang Asta. Anda telah memasuki daerah atau negara yang dulu ditinggali oleh Kapten Yami. Negeri matahari merupakan negeri yang jaraknya sangat jauh dari Clover Kingdom. Pria yang mirip Yami bernama Ryudo Ryuya. Dia merupakan pemimpin atau shogun dari negara matahari. Menurut Ryuya, Asta telah datang jauh dari Clover Kingdom. Jadi jangan sia-siakan. Asta harus menjadi lebih kuat dari siapapun, terutama lebih kuat dari Lucius. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Apakah Asta akan menjadi lebih kuat dan akan memiliki kekuatan baru? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Black Clover chapter 337. Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Arigatou gozaimasu and see you di next video.